Jadi sholat subuh itu dimensinya dua, yaitu ampunan maghfirah pada rakaat pertama. Ampunan terhadap apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi arsalahullahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official dimanapun Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmah, kasih sayang, keberkahan, keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Para santriku Pondok Pesantren Nurul Sofa putra maupun putri, baik yang tinggal di Ma'had maupun berada di luar Ma'had atau di luar pesantren, semoga kalian selalu mendapatkan lindungan, keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjutkan kajian kita tentang sholat. Ya, tadi pagi sekitar jam 2 sampai dengan jam 4 ya, setengah 4 saya beriktikaf di Masjid Al-Firdaus Sigura-gura 6. Kemudian saya lanjutkan take video tentang hakikat sholat tahajud, dan saya berjanji tadi akan melanjutkan dengan hakikat sholat subuh. Ya, kebetulan sholat subuh saya lakukan di Masjid Muhajirin, tapi karena maunya tadi habis sholat subuh berjamaah dengan Imam Syekh Besar, Syekh Samsuddin, surat yang dibaca adalah yang pertama tadi surat Jum'ah, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Lail, ya, rakaat kedua Al-Lail, dengan bacaan yang sangat merdu, sekalipun orangnya sudah sepuh, tapi bacaannya sangat merdu sekali. Luar biasa. Baik, maunya tadi take video di Masjid Muhajirin, tapi karena ini sing tukang syutingnya kebelet ke WC, maka ya pulang untuk take video setelah melakukan per-WC-an. Baik, saya akan masuk pada materi atau sholat subuh. Apa sholat subuh itu? Sholat subuh atau sholat fajar ya, itu dimensinya dua, yaitu ampunan dan kasih sayang, maghfirah dan rahmah. Maghfirah pada rakaat pertama, rahmah pada rakaat kedua. Sayyiduna atau Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika terlempar dari surga ke bumi, ya, surga di sini bukan berarti surga hakiki nanti, bukan, tapi surga dalam dimensi kehidupan yang enak. Beliau mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya mengatakan, rabbana zalamna, ya Allah, aku dalam kegelapan. Jadi malam itu kegelapan, ya. Wa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni, wa tarhamna, dan engkau pertemukan aku dengan rahmah, kasih sayangmu, maka kami berdua termasuk orang-orang yang merugi. Oleh sebab itulah, ini dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 24 atau 34, saya lupa ya. Coba nanti dicek lagi pada ayat berapa. Qala rabbana zalamna anfusana, itu pada surat ke-24 atau 34 ya. Kalau enggak 24 ya 34. Baik, 23 ayat ke-23. Surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayatnya 23.
Jadi sholat subuh itu dimensinya dua, yaitu ampunan maghfirah pada rakaat pertama, ampunan terhadap dosa malam atau dosa zolam, dosa zulum, dosa zulumat, orangnya disebut dengan zalim. Maka Adam dan Hawa mengatakan Rabbana zolamna, aku dalam kegelapan. Oleh sebab itulah maka keduanya ketika terlempar ke bumi ini, bumi dalam keadaan gelap gulita. Tidak ada matahari, tidak muncul, tidak ada penerangan, tidak ada bulan, tidak ada bintang. Nah, bumi ini dulu sebelum dihuni oleh Adam sudah ada yang menghuni namanya golongan jin, ya, golongan albinu wal jinnu. Coba nanti dirunut dalam kitab Bada'i'uz Zuhur. Kitab Bada'i'uz Zuhur itu kitab cerita tentang asal usul ini bumi, cerita tentang bumi. Itu sudah diterjemahkan oleh Kiai Asmuni Putuk, ya. Itu jelaskan bahwa bumi ini dulu dihuni oleh, sebelum manusia, dihuni oleh hewan-hewan, dihuni oleh albinu wal jinnu dan sejenisnya. Albinu dicipta oleh Allah dari Jawahirul Bukhur, dari mutiara laut, lalu al jinnu dicipta dari bara api atau walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samun. Sungguh aku ciptakan manusia itu dari tanah liat yang hangat atau panas. Nah, sedangkan jin, sebelum aku ciptakan manusia sudah aku menciptakan jin dari api, min nari samum, dari bara api itu ya, api itu bukan sinar apinya tapi dari apinya sendiri, itu jin. Nah, jin itu dalam kegelapan, maka kuatnya bangsa jin dan juga albinu dalam gelap. Kalau ada matahari mereka tidak kuat. Artinya kelemahan mereka itu ketika ada sinar matahari. Maka dalam kegelapan orang pada umumnya itu rasa takutnya itu timbul dari was-was dalam diri kita yang namanya jin. Jin, sifat jin dalam diri kita itu inginnya gelap, menginginkan gelapan. Maka kalau Bapak Ibu misalnya dalam kegelapan itu kemudian ada rasa was-was atau takut, itulah yang disebut minal jinnati. Dan wanas itu apa? Ya, itu minal jinnati. Yang wanas itu apa? Wanas itu wanas itu ngeresah, ngeluh dalam situasi yang tidak enak. Itu namanya sifat nas, sifat manusia. Sifat jin itu rasa takut dalam kegelapan. Mohon maaf. Nah, jadi sholat subuh itu dimensinya dua. Rakaat pertama ampunan, rakaat kedua rahmah, terbukanya 8 pintu surga. Ampunan dengan tertutupnya 7 pintu neraka, yaitu tertegakkannya 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya, bahkan ditutup, dipalang, dinafilah dengan sholat tahajud, maka datanglah fajar, subuh. Maka subuh itu akhir daripada malam, akhir kegelapan, akhir dosa, dialah datangnya ampunan dan terbukanya 8 pintu surga yang disebut dengan hadiah berupa rahmah. Oleh karena itulah maka Allah memberikan siang hari simbolnya. Maka kalau tidak ada rahmah, rahmah itu ditandainya dengan tulu'us syam, yaitu terbitnya matahari. Ceritanya dalam buku Bada'i'uz Zuhur itu ketika Adam terlempar ke dunia ini, Adam berada di Rohun. Rohun itu Hindia, Everest, ya. Terus kemudian Hawa di Jeddah. Dulu tidak bernama Jeddah, ya, di lokasi itu aja, Saudi Utara. Jeddah itu hanya nenek, ya. Jaddatun, Jiddatun hanya nenek. Kalau Jadun atau Jidun itu kakek. Nah, mereka dalam kegelapan, ya, sekian waktu lamanya, ya. Ada yang mengatakan 350 tahun, ada 500 tahun, ada yang 100 tahun, macam-macam lah. Karena itu perkiraan saja, perkiraan akan lamanya seseorang. Karena hitungan waktu itu dengan adanya matahari. Kalau belum ada matahari, tidak dihitung oleh waktu. Itu hanya perkiraan. Hanya manusia itu suka mengira-ngira hari. Padahal hari itu dihitung dengan terbitnya matahari sampai dengan terbit lagi. Itulah sehari semalam. Kalau belum ada matahari, mana mungkin ada hitungan. Jadi itu sekedar perkiraan. Anda boleh percaya, boleh tidak. Ini ada yang 100,
Ada yang 300, 350, ada yang 100, ada yang 500, silahkan aja, itu tidak penting. Jadi Adam dan Hawa sekian lama berjalan miring dari rohun dan yang Hawa dari jidah. Jadi berjalan miring. Berjalan miring itu bahasa Arabnya Musdalifah atau Isdalafah. Kenapa berjalan miring? Ya karena gelap. Kalau gelap itu orang kan berjalan maju kan. Nah, jadi enggak berjalan maju itu tidak yakin, maka jalannya miring karena dalam gelap gulita. Baru setelah bersentuhan di satu tempat perjalanan miring disebut dengan Musdalifah atau Musdalafah. Maka Musdalafah itu zoroh makan atau isim makan, menunjukkan tempat dari kata kerja Isdalafah. Isdalafah itu berjalan miring, tempat perjalanan miring disebut dengan Musdalafah atau Musdalifah. Alat berjalan Misdalafah, itu kan gitu. Isdalafah, yasdalifu, istilah, dan seterusnya itu kan. Kalau dalam ilmu morfologi dibahas itu. Dalam ilmu sorof ada semacam itu. Ada perubahan kata. Maka Musdalifah atau Musdalafah itu zoroh makan atau tempat berjalan seseorang bertemu jalan miring. Jalan miring, cek itu. Nah, setelah berjalan miring ini bertemulah namanya Musdalifah. Sekarang ada di salah satu masyair haram atau salah satu masyair lil haji, lil hujjat itu ada namanya Musdalifah untuk mabit jamaah haji. Mabit di Musdalifah hukumnya sunnah, hukumnya wajib dan lain sebagainya itu. Nah, dalam situasi kena itu antara pundak si Hawa pundak kiri, si Adam pundak kanan. Lah itu baru timbul kesadaran, oh ini Adam, Hawa mengatakan begitu dan Adam mengatakan ini Hawa. Kesadaran itulah disebut dengan Arafah. Maka tempat di samping Musdalifah itu namanya sekarang Arafah. Nah setelah sadar baru terus naik. Matola wartafa'a minal ardi itu artinya jabal. Gitu. Sesuatu yang tola memanjang, memanjang, perjalanan panjang, terus kemudian wartafa'a naik disebut dengan jabal. Disebut dengan jabal, bahasa kita gunung. Nah, di atas itulah mereka berdua berkasih sayang.